semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan kembali mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan, yang mana ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian, kalian dapat menganalisis pangkat bulat negatif, pangkat nol, dan pangkat pecahan. Kemudian, kalian dapat bekerja sama dan berpikir kritis mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Lalu, kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil pengamatan dengan penuh percaya diri. Nah, dapatkah kalian menyebutkan penerapan bilangan berpangkat dan akar bilangan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali. Ini salah satu daripada penerapan bilangan berpangkat dan akar bilangan, yang mana kita bisa menghitung volume dari suatu benda yang berbentuk kubus dengan menggunakan rumus volume kubus. Dan ini berkaitan dengan bilangan berpangkat, yang mana untuk mencari volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau R pangkat 3. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya mengenai bakteri. Sebuah bakteri berkembang biak dengan membelah diri, yaitu setiap satu bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri setiap harinya. Jika pada hari pertama terdapat 2 bakteri, maka untuk mengetahui banyak bakteri pada hari kelima adalah sebagai berikut. Banyak bakteri pada hari pertama itu adalah 2. Kemudian banyak bakteri pada hari kedua itu berarti 2 kita kalikan dengan 2. Banyak bakteri pada hari ketiga itu adalah 2 kali 2 dikalikan 2, dan begitu seterusnya hingga nanti pada hari kelima. Jadi banyak bakteri pada hari kelima dapat kita tentukan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Atau kalau kita mau nyatakan dalam bentuk pangkat, itu menjadi 2 pangkat 5, yang mana 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Nah, jika muncul pertanyaan seperti ini, jika jumlah bakterinya ada 6, maka pada hari kelima ada berapa jumlah bakterinya? Jadi pada hari kelima, jika awalnya terdiri dari 6 bakteri, maka kita bisa menuliskannya dengan cara 6 dikalikan 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya adalah jika jumlah bakterinya ada 10, maka pada hari kelima ada berapa jumlah bakterinya? Hal tersebut bisa kita cari dengan 10 dikalikan 2 pangkat 5, yaitu 10 dikalikan dengan 32, dan hasilnya adalah 320. Dan yang berikutnya, jika jumlah awal bakterinya ada 10, maka pada hari ke-8 ada berapa jumlah bakterinya? Pada hari ke-8 dengan jumlah awal bakteri 10 dapat kita tentukan dengan cara 10 dikalikan 2 pangkat 8, yang mana 10 ini merupakan jumlah awal bakteri dan 2 pangkat 8 di sini adalah hari ke-8. Sehingga dapat kita tuliskan 10 dikali 256. Hasilnya adalah 2560. Jadi pada hari ke-8 dengan jumlah awal bakteri 10, maka jumlah bakteri di akhir menjadi 2560. Nah, kita lanjut ke bilangan berpangkat dan akar bilangan, yang mana pangkat atau eksponen kita bisa tuliskan seperti ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana jika misalkan di situ tercantumnya adalah A pangkat N? Bilangan berpangkat A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N bisa kita tuliskan A dikali A dikali A dikalikan A sampai sebanyak N kali. Dengan A adalah bilangan rasional dan N bilangan bulat. Yang mana A di sini disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen.
Nah, berikut ini Ibu akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, sifat yang pertama adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk contoh lebih detailnya sebagai berikut. Seandainya Ibu memiliki bilangan seperti ini. 2 di pangkat 3 dikali 2 di pangkat 4. Maka kalau kita mau jabarkan 2 dipangkatkan 3 itu berarti bentuknya menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian untuk pangkat 4-nya, 2 pangkat 4-nya itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Nah, sehingga kalau kita mau menuliskan secara keseluruhan, kita tinggal hitung saja ada berapa jumlah 2-nya. Ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Atau kalau kita mengacu pada sifat bilangan berpangkat, di mana A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Tentu dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Sehingga di sini adalah 2 pangkat 7. Atau di sini bisa kita jumlahkan 2 pangkat 3 ditambah 4. Ini dalam bentuk pangkat. Ini 2 pangkat 7. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang berikutnya. Jika misalkan Ibu memiliki bilangan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Maka kita bisa mencari hasil daripada perkalian bilangan berpangkat ini dengan cara langsung, yaitu dengan menjumlahkan pangkatnya. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? Tinggal nanti kalian hitung. Berapa hasil daripada 3 pangkat 5. Termasuk ini tadi. 2 pangkat 7 nanti tinggal kalian hitung berapa hasilnya. Seperti itu. Nah, sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini adalah sifat pembagian. Di mana A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M dikurang N. Kita ke contoh. Contoh yang pertama. 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3. Maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pembagian atau dalam bentuk pecahan. Contohnya seperti ini. 4 pangkat 5 bisa kita tuliskan 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Kemudian kita bagi dengan 4 pangkat 3, di mana 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita coret dengan yang atas, ini kita coret dengan yang atas, ini kita coret dengan yang atas. Sehingga tersisa 4 dikali 4. Nah, kalau kita mau mengacu pada sifat bilangan berpangkat, yang mana bilangan pokoknya sama, jika dia dibagi di sini, maka pangkatnya bisa kita kurangi. Sehingga ini bisa kita nyatakan juga dalam bentuk 4 pangkat 5 dikurang 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Ini sama, 4 pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya 4 pangkat 2 adalah 16. Contoh yang kedua. 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, ini bisa kita langsung selesaikan dengan cara atau dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Karena dia pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka bisa kita kurangkan pangkatnya. Sehingga hasilnya menjadi 2
2 pangkat 7 dikurang 4. 2 pangkat 7 dikurang 4. Sehingga menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 pangkat 3 adalah 8. Seperti itu. Itu sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini adalah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Maka bisa kita cari dengan menggunakan sifat A pangkat M dikalikan dengan N. Contohnya sebagai berikut. Untuk contohnya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Maka kita bisa menggunakan sifat ini di mana bilangan berpangkat dia dipangkatkan, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Sehingga hasilnya kalau kita mau jabarkan di sini adalah 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Dipangkatkan lagi 2. Bentuk penjabarannya berarti 2 kali 2 kali 2. Ini kita kalikan lagi 2 kali 2 kali 2. Sehingga 2-nya ada berapa di situ? 2-nya ada 6. Nah, 2 pangkat 6 ini bisa kita peroleh juga dari sini dengan menggunakan sifat tadi. Karena dia bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kali. Pangkatnya kita kali. Sehingga di sini 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, hasilnya 2 pangkat 6. Tinggal kita hitung. Berapa 2 pangkat 6? Nanti kalian hitung. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Misalkan seperti itu. Maka bisa kita langsung cari hasilnya dengan cara mengalihkan mengalihkan pangkatnya. Maaf. Ini 3 dikali 2. Berarti nanti tinggal kalian cari 3 pangkat 6. Berapa hasilnya 3 pangkat 6? Nanti kalian cari. Seperti itu. Dan yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Untuk sifat bilangan berpangkat. A dikalikan B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya sebagai berikut. 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Maka kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 4 dikali 3 pangkat 2, hasilnya 9. 4 kali 9 yaitu 36. Oke, seperti itu. Itu contoh untuk A kalikan B dipangkatkan N. Yang berikutnya adalah A dibagi B dipangkatkan N. Untuk contohnya sebagai berikut. Oke. 3 dibagi 2 dipangkatkan 3. Maka bisa kita gunakan rumus ini. 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk pecahan. 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Sehingga 3 pangkat 3 itu 27, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, ini jika masih bisa disederhanakan, maka silakan disederhanakan. Namun, jika ini tidak bisa disederhanakan, maka ya sudah, ini sampai di hasil akhirnya. 27 dan 8 apakah masih bisa disederhanakan? Oh, tidak. Oke, baik. Berarti hasilnya sampai di sini saja. Oke, nah yang berikutnya adalah A pangkat N, di mana A pangkat 1, di mana A pangkat 1 itu hasilnya adalah A. Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 1, bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
Oke, seperti itu. Dengan A bilangan rasional dan M, N adalah bilangan bulat. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Untuk mengetahui hasil dari suatu bilangan yang berpangkat 0, nah coba perhatikan perhitungan berikut ini. Untuk bilangan berpangkat 0, di sini Ibu memberikan contoh. Seperti ini. 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3. Kalau kita mau jabarkan 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3, itu berarti 5 dikali 5 dikali 5 dibagi dengan 5 kali 5 kali 5. Seperti itu ya. Nah, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dibagi dengan 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya di sini adalah 125 dibagi 125. Berapakah hasil dari 125 dibagi dengan 125? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita mau gunakan sifat bilangan berpangkat, maka bisa kita gunakan sifatnya seperti ini. 5 dipangkatkan 3 dikurang 3. Ya, kenapa ini dikurang? Karena ini adalah pembagian. Ya, sehingga bisa kita tuliskan di sini adalah 5 pangkat 3 dikurang 3. Sehingga 5 pangkat 0. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, 5 pangkat 0 adalah 1. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, perlu dijadikan catatan bahwasanya semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Dengan catatan bahwa bilangan itu bukan 0 yang dipangkatkan. Ya, contoh misalkan 1000 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. 1 juta pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif di sini, biar kalian lebih mudah memahami, kita coba perhatikan contoh berikut ini. 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 7. Nah, kalau kita mengacu pada sifat bilangan berpangkat, maka jika dia dibagi, maka pangkatnya kita kurangi. Nah, kita coba kurangkan pangkatnya. Atau ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 7. Oke, kita jabarkan. Boleh kita jabarkan? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, seperti itu. Nah, bisa kita coret di sini. 1 kita coret. Yang atas ada 5 kita coret dengan bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tersisa, yang atas tersisa 1, yang bawah tersisa 3 kali 3. Nah, berarti di sini adalah 1 per 3 pangkat 2. Nah, ini jika kita mau gunakan sifat bilangan berpangkat, maka di sini 3 pangkat 5 dikurang 7. Seperti itu. 3 dipangkatkan 5 dikurang 7. Sehingga hasilnya 3, 5 dikurang 7, negatif 2. Nah, 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan pangkat negatif ya, di mana pangkat negatif ini bisa kita rubah menjadi pangkat positif menjadi bentuk seperti ini. Ya, di mana A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Oke, contoh lain. Contoh lain. Kalau misalkan Ibu punya contoh seperti ini. 3 pangkat negatif 3.
Kalau kita rubah dalam bentuk pangkat positif, berarti menjadi 1/3 pangkat 3. Atau 1/3 pangkat 3 berapa? 27. Contoh yang lain, Bu, coba. Oke, seandainya Ibu punya 2 pangkat negatif 5. Oke, berarti kita rubah dalam bentuk pangkat positif, hasilnya menjadi 1/2 pangkat 5. Berapa 1/2 pangkat 5? 1/32. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Coba kalian perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar 16 itu sama dengan 4. Atau akar dari 16 itu sama dengan 16 pangkat 1/2, sama dengan 4. Nah, untuk contoh yang lainnya adalah akar pangkat 3 dari 26 itu sama dengan 2 pangkat 6/3. 6/3 bisa kita sederhanakan, hasilnya menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, untuk contoh yang lainnya, misalkan seperti ini. 2 pangkat 3/2. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk akar di sini. 2 pangkat 3, 2-nya di sini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya 2 ini adalah yang berada di luar akar, dia sebagai penyebut, dan 3 di sini itu sebagai pembilangnya. Nah, untuk contoh yang lainnya, seandainya Ibu punya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, maka 5 pangkat 4/3. Oke, seperti itu. Mudah dipahami bukan? Nah, ya ini kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat, yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang berikutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M dikurang N. Yang berikutnya, A pangkat M dipangkatkan N, maka bisa kita cari dengan A pangkat M dikali N. Lalu, A dikalikan B dipangkatkan N, maka A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian A dibagi B dipangkatkan N, maka A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang berikutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Lalu, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, seperti itu anak-anak semuanya. Dan untuk tugas hari ini, silahkan disimak video dari awal hingga akhir, dan tugas ini silahkan dikerjakan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.